Perkenalkan, nama saya Nadila Ramadhani. Saya dari kelas 9A. Saya di sini akan membahas materi tentang akikah dan kurban. Akikah dan kurban adalah dua ibadah dalam Islam yang melibatkan penyembelihan hewan dan pembagian daging kepada orang lain. Akikah dilakukan untuk merayakan kelahiran anak sebagai tanda syukur kepada Allah. Sementara kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha untuk memperingati ketaatan Nabi Ibrahim. Keduanya mengajarkan kepentingan untuk saling berbagi. Perbedaan akikah dan kurban. Akikah dilakukan untuk merayakan kelahiran anak sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akikah biasanya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Dengan penyembelihan kambing atau domba untuk anak laki-laki disunahkan 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing saja. Kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha sebagai peringatan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban melibatkan penyembelihan hewan seperti sapi, domba, ataupun kambing. Dan dagingnya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Persamaannya adalah keduanya melibatkan penyembelihan hewan dan bentuk ibadah. Keduanya menekankan berbagi kepada sesama. Bagaimana sih akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat Islam? Akikah dan kurban dapat menumbuhkan kepedulian umat Islam dengan beberapa cara. Yang pertama ada berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Dengan membagikan daging akikah atau kurban kepada orang-orang yang membutuhkan, umat Islam diajarkan untuk peduli terhadap sesama, berbagi rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran sosial. Pelaksanaan akikah dan kurban dapat meningkatkan kesadaran sosial umat Islam tentang pentingnya membantu orang lain, memperkuat solidaritas komunikasi. Ketiga adalah mengembangkan empati. Proses penyembelihan pembagian daging mengajarkan umat Islam untuk memahami kesulitan orang lain dan berusaha membantu mereka. Pelaksanaan kurban biasanya dilakukan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya, itu contohnya sebagai tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijrah. Contoh pelaksanaan kurban. Yang pertama adalah cara memilih hewan. Pilihlah hewan yang sehat, tidak cacat, dan cukup umur, seperti sapi, domba, atau kambing. Tidak boleh ayam. Karena apa? Karena tidak boleh. Yang kedua adalah penyembelihan hewan kurban. Dilakukan setelah sholat Idul Adha dengan cara menyembelih hewan kurban dengan sesuai syariat Islam. Yang ketiga, pembagian hewan kurban. Daging kurban dibagi kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan. Hikmahnya adalah meningkatkan kepedulian sosial dan sikap dermawan. Yang pertama. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghibur orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi. Pelaksanaan akikah. Yang pertama adalah kita harus menentukan waktunya terlebih dahulu. Menentukan waktu akikah biasanya dilakukan pada hari ke-7 dan hari selanjutnya. Kalau misalnya kita pengen ngelakuin akikah itu hari ke-7 bisa, mulai dari setelah hari ke-7 juga bisa. Yang penting harus lewat dari hari ke-7. Nah gitu. Yang kedua, cara memilih hewannya tuh tadi udah dijelasin. Yang pertama, kalau laki-laki harus 2, kalau perempuan harus 1. Yang ketiga adalah proses penyembelihannya. Yang pertama, hewan akikah disembelih dengan mengucapkan bismillah dan Allahu Akbar. Yang kedua, penyembelihan dilakukan oleh orang yang beriman dan mengerti tata cara penyembelihan. Keempat, pembagian daging akikah. Daging akikah dapat dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan. Sebagian daging juga bisa dimakan oleh keluarga yang melaksanakan akikah. Yang kelima, pemberian nama. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan akikah, bisa juga dilakukan pemberian nama kepada anak dan sambil memotong rambut anaknya. Hikmahnya adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak, meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian dalam masyarakat, dan sebagai kesempatan untuk berbagi rezeki dengan orang lain. Hadis tentang kurban. Ada satu hadis yang menyatakan, bukan satu sih, banyak, tapi ini yang aku ambil cuma satu ya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik RA. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Dan hadis tentang akikah, hadis riwayat Abu Dawud dari Salman bin Amir Ad-Dabi RA. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak yang lahir harus diakikahi dengan menyembelihkan kambing 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Moral dari akikah dan kurban. Pesan moralnya adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan Allah. Akikah dan kurban sebagai bentuk pengutamaan kepentingan Allah Subhanahu wa taala daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, menggambarkan kepedulian akikah dan kurban sebagai bentuk kepedulian kepada orang lain dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadahnya. Akikah dan kurban sebagai bentuk ibadah yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo, sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, itu dari ucapan, dari kata, editan, ataupun lainnya. Maaf ya, karena aku manusia. Karena manusia itu tempatnya bersalah juga. Segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.